Monyet yang rakus hanya bisa menghabiskan 2 tandan pisang. Gajah yang lapar dan beringas mungkin hanya mampu menghancurkan 10 batang pohon. Tetapi manusia dengan akalnya bisa merusak hutan, membakar hutan, menghancurkan pulau dan gunung. Gajah tidak membunuh gajah. Tapi hari ini kita saksikan manusia bisa begitu tega membunuh manusia. Hingga hari ini saudara-saudara kita di Palestina masih dibantai oleh Israel. Bahkan jangankan di Palestina, di Indonesia sekalipun kita menyaksikan ada orang yang diduga maling ayam bisa meninggal begitu saja dianiaya. Ada satpam yang meninggal, ada orang yang diracun, nauzubillahi min zalik. Maka betul kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di laut, darat dan di darat terjadi karena ulah manusia. Bukan karena manusia itu tidak pintar, tetapi memang kecerdasannya tidak lagi melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka refleksi sederhana yang ingin saya sampaikan di Masjid Kampus UGM hari ini, mungkin juga untuk saya pribadi, sebetulnya untuk apa kita menuntut ilmu? S1, S2, S3, peternakan, fisipol, hukum, teknik kedokteran. Untuk apa kita belajar di kampus ini? Maka sebetulnya ada satu pesan dari Imam Syafi'i yang perlu kita ingat-ingat kembali, bahwa ilmu tidak untuk dihafal. Ilmu adalah untuk kebermanfaatan bagi masyarakat. Maka sebetulnya renungan sederhana ini harusnya dipahami oleh banyak orang. Betapa banyak profesor, guru besar, cendekiawan, tokoh agama, orang-orang cerdas yang hari ini diam, hanya menjadi sampah-sampah sejarah ketika terjadi eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi sumber daya manusia, korupsi dan kemunafikan yang luar biasa. Maka sebetulnya kita harus ingat kembali hal sederhana yang kita pelajari waktu kecil dulu, bahwa iman tidak hanya dihitung dari berapa banyak rakaat sholat malam kita. Iman tidak hanya dihitung berapa banyak harta kita membangun masjid. Iman tidak hanya dihitung berapa kali kita umroh dan haji, tetapi iman juga dihitung seberapa besar kita punya rasa dan tenggang untuk orang saudara-saudara di sekitar kita. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagian kita mungkin beranggapan bahwa kita datang ke kampus untuk mendapatkan pekerjaan. Itu dulu yang saya pahami. Kita ke kampus untuk belajar membuat CV. Setelah lulus kita mendaftar bekerja di kantor, di pemerintah dan di perusahaan swasta. Baru kemudian saya sadar, kalau teringat kembali pesan-pesan guru yang dulu, bahwa sebetulnya bukanlah itu hakikat kita belajar. Islam mengajarkan kita belajar untuk menciptakan keberkahan dan kebermanfaatan bagi umat manusia. Islam mengajarkan bahwa ilmu adalah amanah keadilan, bukan hanya untuk sekedar mencari nafkah atau mencari kerja. Itulah yang diamanatkan oleh agama Islam. Maka dari itu sebetulnya ketika kita datang ke ruang kampus, entah sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa, jangan tinggalkan masyarakat di luar pagar kampus. Bawa suara para petani yang hari ini lahannya sudah sempit. Bawa suara ojol, pedagang kecil yang hari ini upahnya tidak seberapa. Bawa suara anak muda yang hari ini masih banyak yang menganggur. Hidupkan imajinasi itu di dalam pikiran kita, bahwa kita datang ke kampus bukan hanya untuk sekedar membaca, tetapi juga memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan kita. Belajarlah ekonomi agar kita paham bahwa hari ini ekonomi Indonesia dikuasai oleh para oligarki. Belajarlah hukum agar tidak ada lagi orang yang meninggal hanya karena memaling ayam. Belajarlah kesehatan, kedokteran agar tidak ada lagi saudara-saudara kita di Aceh, Papua sana yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Kita belajar harusnya untuk mengangkat harkat hidup martabat orang-orang di sekitar kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita menyaksikan ketimpangan yang luar biasa. 50 orang
punya harta kekayaan setara 55 juta masyarakat Indonesia. Padahal negeri ini kaya raya, tongkat batu jadi tanaman, kita punya emas, tembaga, nikel, kita punya segalanya. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang hanya kemudian bisa berusaha di perempatan jalan memungut uang 1.000-2.000 rupiah. Bukan ini pembangunan yang sebetulnya kita inginkan. Padahal dengan tangan penguasa, hanya dengan satu tanda tangan penguasa bila bisa memajaki orang super kaya ini lebih banyak, kemudian mengirimkan pajak itu untuk layanan publik, membantu masyarakat bawah. Penguasa sebetulnya punya segalanya untuk menciptakan kebaikan bagi negeri ini. Maka kalau kita ingat-ingat lagi, Islam itu tidak melarang kita menjadi pejabat. Islam itu bahkan menyuruh kita menjadi pemimpin. Tetapi Islam memberikan batasan yang sangat keras dan tegas. Apabila di antara kita mendapatkan jabatan itu, pastikan jabatan itu tidak digunakan untuk menumpuk harta kekayaan. Pastikan jabatan itu tidak digunakan untuk menutup pintu keadilan. Hari ini saya sering katakan, umat Islam, masyarakat Indonesia berada pada titik yang sangat lemah. Kita banyak, 280 juta manusia. Tapi kita saksikan saat saudara kita dibunuh di Palestina, tidak banyak pemimpin yang bersuara. Kita di Indonesia hari ini disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting. Saling sikut, korup, rasis, dan saling merendahkan satu sama lain. Maka sebetulnya hari ini saya kira refleksi sederhana adalah mungkin ya kita harus berdoa dengan lebih kuat lagi agar kita ditunjukkan pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, mana yang benar, mana yang salah. Bahkan tidak hanya itu, andai kita tahu mana yang benar dan salah, mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan bagi kita untuk memperjuangkan mana yang benar dan mana yang salah. Karena hari ini benar dan salah itu kabur. Bahkan kalau kita lihat sejarah puluhan ratusan tahun yang lalu, VOC menganggap Sultan Hasanuddin itu pemberontak. Sultan Nuku Imam Bonjol adalah pelawan. Bahkan penguasa pernah mencap seorang Buya Hamka sebagai orang yang berpihak pada Jepang. Sampai kemudian Allah tunjukkan kebenaran itu, siapa yang munafik, siapa yang baik. Dan hari ini kita mengenal pahlawan-pahlawan itu sebagai mereka yang berani menyatakan kebenaran karena mereka tahu berada pada jalan yang benar. Maka hari ini di sidang Jumat yang pendek ini, sebetulnya kita hanya perlu berkaca pada diri kita. Andai kita punya ilmu, beramallah dengan ilmu kita. Andai kita punya kekuasaan, beramallah dengan kekuasaan itu. Andai kita punya harta, beramallah dengan harta itu. Andai kita punya ketiganya, silahkan beramal dengan ketiga itu. Bahkan andaikan pun kita tidak punya kuasa sama sekali karena kita bukan pengelola negara, pastikan bahwa hari ini kita masih punya kuasa untuk anak dan istri kita. Kita cuma perlu pastikan kita masih punya kuasa untuk tetangga, keluarga, anak didik, dan orang-orang di sekitar kita. Maka mungkin bagi kita orang tua yang selama ini ada di lingkungan kampus, kita juga sesekali perlu mengingatkan generasi setelah kita untuk memaknai makna kehidupan yang sebenarnya. Sesekali sampaikan juga pada mahasiswa bahwa suatu saat kita akan diminta pertanggungjawabannya, bahwa perjalanan hidup kita hanya setetes embun yang ada di ujung daun. Ia tampak berkilau di pagi hari, tapi ketika fajar menyingsing, embun itu akan hilang perlahan tanpa kita bisa tahan. Kita hanya pengembara di antara waktu perjalanan. Ada masanya perjalanan ini selesai, maka kebaikan dan keburukan yang akan dicatat di masa akhir hayat kita nanti. Kemudian pesan sederhana mungkin untuk para pejabat. Mohon sampaikan pesan ini kepada pejabat yang lain yang rakus dan tamak. Silahkan angkuh, silahkan sombong, silahkan berbuat sesuka hati, silahkan melakukan apapun yang kalian mau.
Wala tuhibbunal mala hubban jamma. Silahkan cintai harta dengan sangat berlebihan. Tapi kita hanya perlu mengingat hal sederhana, bahwa angka harapan hidup Indonesia itu 42 tahun. Ada masanya pejabat siapapun itu akan menjadi mayat, ada masanya mereka akan menjadi jenazah. Maka tinggalkanlah cerita baik untuk anak cucu kita. Hari ini mungkin kita harus lantunkan doa lebih kuat, sebagaimana Rasulullah selalu mengingatkan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, hindarkanlah kami dari pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Saya kira kita perlu mengulang berulang-ulang doa itu, karena pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan punya efek yang sangat luar biasa bagi pembangunan dan kemaslahatan negeri ini. Terakhir, saya hanya ingin berpesan sederhana untuk para mahasiswa, anak muda yang hari ini terus berjuang. Mungkin sebagian kita masih pusing menghitung uang yang ada di dompet menjelang akhir bulan. Sebagian di antara teman-teman mungkin cemas dan khawatir kapan akan lulus. Sebagian mungkin menyimpan kesedihan tidak mampu membahagiakan orang tua. Saya hanya ingin sampaikan hal ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan dengan masa depan. Kita tidak sedang balapan. Kita tidak perlu iri dengan mereka yang kaya dengan jalur haram. Kita tidak perlu putus asa meskipun ada orang yang tiba-tiba jadi komisaris lewat jalur orang dalam. UGM punya harkat dan martabat. Rezeki tidak datang dari ijazah. Ijazah hanya ikhtiar. Rezeki itu datang dari Allah lewat pintu yang tidak disangka-sangka. Kita tidak perlu khawatir hari esok. Kita hanya perlu pastikan hari ini adik-adik mahasiswa terus berdoa, belajar, berbuat baik, dan memastikan teman-teman masih berada pada jalan yang diridhoinya. Hari ini hari Jumat, hari yang sangat berkah. Setelah sholat Jumat ini, telepon orang tua, tanyakan kabar mereka, dan minta doa pada mereka. Meskipun dunia menutup banyak pintu, tapi yakinlah Allah itu menggenggam harapan lewat doa dari orang tua, lewat doa dari ayah ibu kita.